Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama gue Rahman. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Rahman. Jadi seperti yang di judul teman-teman, pada hari ini saya berkesempatan memberikan lagi soal-soal seleksi kompetensi bidang pertanian. Jadi sebelum-sebelumnya saya nggak sempat karena ada kesibukan. Dan buat teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya, teman-teman gue Rahman dimanapun berada, terhindar dari wabah virus corona ini. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, serta tetap di rumah aja. Jika tidak penting, jangan keluar rumah. Jadi buat teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang pertanian, di mana kita akan membahas mengenai revolusi hijau, ada liberalisasi pertanian, ada organisme pengganggu tanaman, serta ada penyuluh pertanian. Jadi itu saja inti-inti dari soal yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk tidak ketinggalan video-video Gerahman yang ini dan yang selanjutnya juga, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan notifikasi pada saat saya upload video-video terbaru dari gua Rahman. Oke teman-teman, jadi saya ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow Instagram gue juga di rahman.ha_. Oke, jadi teman-teman langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Jadi semoga soal-soal ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini dia soal-soalnya. Salah satu akibat berkembangnya revolusi hijau di Indonesia adalah A. Penggunaan pestisida, B. Penggunaan pupuk organik, C. Penggunaan pupuk kandang, D. Pencabutan subsidi di sektor pertanian. Jadi teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai revolusi hijau. Jadi revolusi hijau ia mengimbas ke Indonesia ditandai dengan penggunaan bibit-bibit baru dan teknologi seperti biologis dan kimiawi. Jadi termasuk kimiawi itu penggunaan pestisida. Jadi pemberantasan hama dari luar negeri, Indonesia memang mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1984. Namun, revolusi hijau ternyata lebih menguntungkan petani bertanah luas. Produksi naik, tetapi pendapatan turun akibat mahalnya input pertanian, misalnya pupuk dan lain-lain. Jadi, turn of trade petani pun turun dan distribusi pendapatan makin timpang. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban di sini yaitu A. Penggunaan pestisida. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu sistem usaha tani di mana petani hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri disebut A. Sistem ijon, B. Pertanian komersial, C. Pertanian subsistem, D. Pertanian semi tradisional. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem usaha tani yang dimana petaninya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi pertanian seperti ini teman-teman, yaitu biasa disebut dengan pertanian kerakyatan, dan banyak istilah-istilah lain yang menyangkut pautkan mengenai sistem pertanian ini. Jadi pertanian ini biasa disebut juga dengan pertanian subsistem. Artinya sebagai suatu sistem bertani di mana tujuan utama dari si petani adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Jadi produksi dari subsistem ini murni ditandai tidak adanya aspek-aspek komersial dan penggunaan uang. Hubungan antara usaha tani dan rumah tangga petani sangatlah erat. Kegiatan produksi menyatu dengan kegiatan konsumsi. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban di soal ini yaitu C. Pertanian subsistem. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu wujud penerapan liberalisasi pertanian
yang merugikan petani Indonesia adalah A. Bea masuk beras 0%, B. Peningkatan subsidi ekspor 10%, C. Kuota impor tekstil dari Amerika Serikat, D. Subsidi pupuk naik 5%. Jadi sebelum kita menjawab soal ini teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan liberalisasi pertanian yang merugikan petani Indonesia. Jadi liberalisasi pertanian telah merugikan pertanian Indonesia yang telah berdampak buruk pada kebijakan perberasan, yaitu yang pertama teman-teman, subsidi pupuk dicabut pada tanggal 2 Desember 1998 dan diikuti dengan liberalisasi pupuk yang sebelumnya dimonopoli oleh Pusri. Akibatnya teman-teman, biaya produksi melonjak sehingga harga dasar dari gabah dinaikkan. Kemudian yang kedua teman-teman, monopoli impor beras oleh Bulog dicabut akhir tahun 1999 sehingga kini impor terbuka bagi siapa saja dan tidak terkontrol lagi. Dan yang ketiga teman-teman, biaya masuk komoditas pangan dipatok maksimum 5%. Kemudian bagi beras, walaupun monopoli impor oleh Bulog dicabut, biaya masuk tetap 0%. Akibatnya, arus impor beras, gula, bahkan bawang merah yang deras makin memukul petani Indonesia. Jadi jelas ya teman-teman, yang merugikan petani Indonesia yaitu A. Biaya masuk beras 0% sehingga merugikan petani Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya yang perlu dilakukan untuk menyejahterakan petani adalah A. Menetapkan harga tertinggi bagi pupuk, B. Harga terendah bagi produk pertanian, C. Menurunkan harga beras dan gula, D. Diversifikasi produk komoditi palawija. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya yang harus dilakukan untuk menyejahterakan petani. Jadi, upaya untuk menyejahterakan petani bisa dilakukan dengan mewujudkan kebijakan swasembada beras, meningkatkan produksi komoditi pertanian palawija, pembaruan kebijakan usaha tani, tebu dan industri gula yang bersifat menyeluruh dan nasionalistik. Dan pemerintah harus merevitalisasi kebijakan harga dasar padi sekaligus dalam kaitannya dengan harga gula, jagung, kedelai, dan harga lainnya. Jadi itu dia teman-teman mengenai upaya yang perlu dilakukan. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban di sini yaitu diversifikasi produk komoditi palawija. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah mamalia yang sering menjadi hama tanaman kecuali A. Kera, B. Kucing, C. Kelinci, D. Gajah. Oke, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hama tanaman. Jadi hama tanaman adalah semua hewan yang karena aktivitas hidupnya merusak tanaman atau hasilnya sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi. Jadi hewan yang dapat menjadi hama tanaman antara lain serangga, tungut, tikus, burung, dan mamalia besar. Jadi mamalia besar ini bisa juga seperti gajah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sudah jelas ya di sini yang biasa merusak aktivitas pertanian atau hasil dari pertanian yaitu kera, kelinci, serta gajah. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban di soal ini yaitu B. Kucing, karena ada kata kecuali berarti yang tidak termasuk mamalia yang sering menjadi hama tanaman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hama pada tanaman padi yang dapat menyebabkan puso adalah A. Nilavarfata lugens, B. Thrips sv, C. Heteriphylla cubana, D. Sitophilus oryzae. Jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan hama pada tanaman padi, gangguan yang ditimbulkan oleh masing-masing organisme pengganggu tanaman
dapat terjadi sejak benih mulai ditanam sampai dengan masa panen, hingga penyimpangan hasil di tempat atau di gudang. Jadi contoh hama pada pertanaman di lapangan adalah hama wereng atau biasa disebut dengan Nila parvata lugens yang menyerang tanaman padi sehingga dapat menyebabkan fuso. Selanjutnya, kutu beras dan kutu jagung atau biasa disebut dengan Sitophilus oryzae dan Eschamais merupakan hama pasca panen yang dapat merusak gaba atau beras serta jagung di tempat penyimpangan sehingga komoditas menjadi hancur dan rusak. Kemudian tikus merupakan salah satu contoh hama yang merusak baik pada saat tanaman masih di lapangan maupun pada saat komoditas sudah disimpan di gudang penyimpangan. Jadi itu dia teman-teman penjelasan mengenai hama pada pertanaman. Jadi sudah jelas ya teman-teman, tadi disebutkan bahwa Nila parvata lugens ia menyerang tanaman padi sehingga dapat menyebabkan fuso. Berarti jawaban di sini teman-teman yaitu A, Nila parvata lugens. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Alasan diperlukan prinsip penyuluhan adalah perlunya A. Nilai yang harus dipedomani, B. Arah yang harus dipedomani, C. Landasan dalam melakukan kegiatan, D. Pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyuluhan pertanian. Jadi penyuluhan pertanian dilakukan dengan tujuan untuk mengubah perilaku sasaran penyuluhan. Jadi perubahan perilaku tersebut diharapkan dapat mencapai kondisi masyarakat yang better farming, better business, dan better living, serta better community. Jika dikaitkan dengan tahapan perkembangan mental, maka seseorang penyuluh harus mampu mempertimbangkan metode dan teknik apa yang tepat untuk diberikan kepada sasaran sesuai tahapan tersebut. Misalnya, jika tujuan penyuluhan pertanian dilakukan untuk menghadapi masyarakat petani yang sedang dalam tahap penumbuhan minat, maka metode dan teknik penyuluhan pertanian yang cocok mungkin masih menggunakan metode massal seperti pameran tentang keberhasilan teknologi pertanian, sebab penyuluhan memiliki tujuan atau arah yang jelas dan untuk menuju ke arah tersebut perlu pedoman yang jelas pula. Jadi teman-teman sudah jelas ya di sini jawabannya yaitu B, arah yang harus dipedomani. Jadi di sini sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana masyarakatnya. Jadi itu yang menjadi arah kita bagaimana melakukan penyuluhan. Oke, jadi teman-teman itu dia soal-soal pertanian, soal-soal SKB pertanian di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya ingatkan jangan lupa di support perkembangan channel gue Rahman dengan tekan tombol subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Oke teman-teman, itu dia soal-soal yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya request pengennya soal apa lagi yang akan kita bahas. Karena insya Allah selanjutnya jika respon dari teman-teman semuanya sangat bagus mengenai soal-soal ini, insya Allah saya akan memberikan soal-soal SKB pertanian yang selanjutnya lagi. Jadi sebenarnya saya mau berterima kasih dulu kepada teman-teman gue Rahman dimanapun berada, karena telah menyempatkan waktunya telah menonton video yang gue buat pada hari ini. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semuanya, jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, share kepada teman-teman kalian. Dan yang terpenting jangan lupa support perkembangan channel gue Rahman dengan tekan tombol subscribe sekarang juga. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.